Nek ngarep kayak mbak dewek kawit umur 15 tahun ngasih umur 20 tahun kudu simeng telu ngasih 5 ekor kue nyong orang nganggo. Sehingga si orang itu menyadari bahwa ngarit kue bisa jadi masa depan itu. Anak orang ngerasa kena kejungkel ya kadang aneh. Sebenarnya maju sih karena tugas kita itu bersyukur dan bertemur. Min kali mana itu plus. Artinya apa? Masalah orang lain itu adalah solusi dari masalah orang lain. Orang Banjar sering kita ngomong potensi kita banyak, ada dawet, ada ini. Lah terus harap kepriwe ya lho. Bendungan Rica airnya tinggal saat itu 13%. Sedangkan yang 87% itu sedimen. Masalah si Panggisari adalah foto tanah Indonesia Power kakean lemah. Jutaan pohon yang diberikan oleh pemerintah kalau tidak dijaga dan dirawat percuma itu. Jadi isu dunia ini kan climate change, terus isu ketahanan pangan. Dan itu sebenarnya ada di gerakan itu Kang Arit itu sebenarnya. Kang Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini agak nyambung ya dengan episode sebelumnya yang belum tayang juga ya, yang belum tayang. Tapi ininya tag video sebelumnya gitu ya, tag video sebelumnya dengan Mas Dimas. Beliau juga yang ngasih apa ya saran buat main-main ke Serayu Network gitu ya. Dan sekarang kita tadi nyempetin ke Serayu Network untuk Mas Maman Siang ya? Mampir ya. Sebenarnya yang wis agak hunting Mas Maman itu sudah 1 tahun yang lalu sudah. Oh iya. Sejak mendengar Mas Maman itu langsung balet-balet. Hanti. Alhamdulillah akhirnya. Berarti ketemu beneran orang. sejak sebelum MC Nomaden ada. Oke, siap. Ada ternyata ketemu Mas Maman itu buat podcast dulu ya enggak? Wah, ini wedhus. Karena sekarang terus ketemu dan sempat diceritain beberapa hal menarik di sana. Ya, kita malam ini kedatangan Mas Maman dari Serayu Network. Beliau concern di pertanian, peternakan, dan entrepreneur juga ya Mas ya. Bisa juga di bidang pertanian dan juga peternakan juga. Jadi dari beternak, produksi, petani, produksi juga memasarkan, Iya, memasarkan. menjual produknya juga. Jadi bisa dibilang hilirisasi ya, hilirisasi. Ya, yang bukan omong-omong belaka. Iya, dulu alumni itu Mas. Kalau sekolah pendidikan di UMS Muhammadiyah Surakarta. Oh ya. Kalau di Banjar, SMA-nya itu di Kalau SMA-nya Karangkobar Mas, yang ngomong gunung Mas. SMA 1 Karangkobar. Iya. Oh, Geri Mas, yang ngomong dhuwur Mas. Guru beti, Bang. Itu biar salah satu tempat favorit GTS, Go to School, KMB. Cuman wis ora wani ning dhuwur wedi longsor lebih udan dari mau nang ngisor ngene iki. Sepak pasar lagi kan, sepak alunan. Karang Tengah. Karang Tengah. Jane ana karangnya ora sih? Ya mungkin sekuat batu karang. Sekuat itu ya, karena Ya. ceritanya juga dulu aktivis juga ya. Ya wis daripada bosen kuliah apa-apa ora ya. Kegiatan lah, melu akeh kegiatan gitu. Oke, berarti dulu ini sambil mengalir aja ya. Kita malam ini kita tentunya akan bahas dunia pertanian, terus pemuda itu harus bertani atau gimana sih gitu kan. Dan sebelum kita ke sana, kita lebih dulu dengan latar belakang Mas Maman dulu kali ya. Dulu kuliahnya apa Mas? Kalau kuliah itu sebenarnya pendidikan. Oh, pendidikan. Guru pendidikan ekonomi akuntansi. Jadi jurusannya PA, pendidikan ekonomi akuntansi. Ya. Orang ini berarti ya? Bukan. Ini pertanyaan. Apa namanya? Sarjana ekonomi berarti ya? Ya, sarjana pendidikan. 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 Karena pendidikan ekonomi. Ya, spesifikasinya sebenarnya guru SMK, SMEA seperti itu sebenarnya. Atau guru IPS. Ya, atau guru PS. Ya, betul sudah. Iya kan? Karena Nggak sampai. Jadi saya kuliah wirausaha berawal dari ngesol sepatu, jadi marbot masjid, tinggal di masjid, ngesol sepatu di depan masjid. Terus semester 2 sudah belajar jualan, nyeles, jualan kesana kemari. Ya spam di latihan di sosial media, gaweannya nyepang gitu. Habis itu semester 5 sudah punya
brand sendiri susu kambing, lulus kuliah langsung nikah. Lulus langsung nikah nggak? Ini langsung wirausaha. Berarti benar-benar nggak sempat ngajar ya? Nggak. Jadi guru tenaga pendidik gitu ya? Ya paling pas apa namanya pas PPL. ya betul. Tapi sekolah itu orang kudu nang gedung sekolah nanti. Loh, maksudnya? Menurut ibu itu orang kudu nang gedung sekolah. Oh, itu masalah gue. Ini masalah profesi yang linear dengan program studi. Malah tuh sekarang ini ya, kita ngomong sekarang ini langsung ya. Udah beberapa kali udah sebagai pemateri gitu ya. Iyalah. Ini maksudnya yang secara formal ngajar di sekolah gitu loh. Oh iya. Gue nggak sempet ya. Ya belum nggak sempat. Tapi ilmunya kan kepake ketika harus berbicara di depan umum, menghandle ruangan segala macam. Ya, gitu. justru malah kita melakukan pendidikan itu dari kandang ke kandang, dari tongkrongan ke tongkrongan, Dari ladang ke ladang. dari ladang ke ladang. Jadi kita istilahnya proses ideologisasi itu justru kultural. Gitu. Wis ya. Bahasannya wis ngeri, awal-awal ini bahasannya wis ngeri. Ideologi kultural wis sore ini. Ngeri otot ya. Organisasi pergerakan di mahasiswa ikut nongkrong. Banyak sebenarnya, karena saya kan kuliah, habis itu bagaimana caranya saya sudah kuliah beasiswa dan saya nggak ngeluarin tempat bayar buat tempat tinggal, saya jadi marbot masjid mas. Jadi saya marbot masjid, di masjid itu full tinggal di masjid, jadi di masjid itu banyak pergerakan yang masuk. Jadi mau nggak mau saya ikut melayani tamu masjid, ya ada berbagai macam gerakan ya saya ikut di situ, istilahnya solo ya. Solo ya gitu ya. Jadi dari yang soal itu sampai itu ya teman-teman kita banyak lah. Dari situ kami belajar ya banyak lah wirausaha. Di sana kan juga Serikat Dagang Islam kan, maksudnya kan tempat lahir SDI kan. Oh, SDI. Serikat Dagang Islam kan. SDI baru SDI. Kan. Serikat Dagang Islam kan di sana kan. Jadi kan kami ya belajar dari tentang ilmu pergerakan, ilmu dagang. Nah, dari situ ya intinya begitu balik ke Banjar bingung, banyak cerita sehingga konsenlah di pertanian, peternakan, pemberdayaan masyarakat dan konservasi. Tapi dari semua itu yang bahasanya nanti kita ujungnya adalah konservasi jalan, ekonominya mapan gitu. Oh, oke, siap. Ekonomi mapan tanpa merusak lingkungan, kira-kira gitulah ya. Karena menungsa urip kuwi nang lingkungan, nek ora mangan mati, tapi nek lingkungane ora dijaga, ya gue ya mati kabeh. Kan ora kurang contoh kan. Jadi ana longsor, ana apa kan gue neng Banjar nang ngarep mata apa kudu. kiamat digawe dewek ya janjane ya. Dan saya itu aslinya dari Dusun Gunung Putih, Desa Pandansari itu desa relokasi longsor juga, Mas. Oh iya. Jadi saya menyaksikan rumah saya meledak gitu kan, nah tinggal kuliah tempat kamar mandi saya pecah itu kan, bak olah itu pecah dan sebagainya. Saya mengalami itu semua gitu. Karena pergeseran tanah. Sehingga bagaimana ketika balik di Banjar itu mikir kepriwe carane rumah saya dari Banjar itu orang petani ya oleh duit sekang dunia pertanian, tetapi sing lingkungannya juga aman. Itu tetap jalan berdampingan lah ya. Betul. Tapi sempat mengalami kayak misal udah didukung gitu sama lingkungan juga, kayak sarjana gitu, masa tani misal gitu kan. Iya. Ya tetap awal lah yang namanya orang tua ya tetap ngertinya yang desa kan balik kuliah ya istilahnya seragaman dan sebagainya ya gitu ya. Saya anak pertama, adik-adik saya cowok ada 2 gitu, jadi saya kan jadi barometer otomatis kan itu. Jadi saya sudah menikmati mendapatkan penghasilan uangnya dari awal masuk kuliah gitu. Saya sudah berwirausaha, habis itu jualan, ya usaha-usaha lah dari kuliah. Jadi memang dari semester 4 itu sudah berpenghasilan, ya menurut saya sudah layak lah, seperti itulah. Sudah layak dan istilahnya lulus kuliah wis wani nikah dewek gitu loh Mas. Itu kan artinya memang
sesuatu yang secara pribadi memang kita sudah siapkan gitu. Nah, tetapi berkaitan dengan balik ke rumah, istilahnya harapan orang tua dan mungkin lingkungan ya mungkin kan ekspektasinya beda ya. Iyalah, Tapi- kuliah di luar kota. Tapi karena ini pilihan, ya memang istilahnya saya menggunakan prinsipnya ya quote-nya Habibie ya, berpikir dari yang akhir dan memulai dari yang awal. Pernah denger ya itu ya? Benar. Ini kita menentukan tujuan, misalnya kan uripe dewek akhirnya apa sih? Ben mati. Nek mati kan surga dan neraka maksudnya gitu lah. Sebelum ke situ kita step apa sih, timeline apa yang kita lakukan ya gitu. Nah dari situ saya dari kuliah semester 2 itu sudah jadi PSK Mas. PSK. Penjual susu kambing. Wis. Jadi saya Ini sama aja Pak Aman. dari semester 2 kita jualan susu kambing. Nah dari situ kita mikir Mas. Jadi mungkin saya akan bercerita tentang latar belakang kenapa menjadi sesemangat ini menjadi pendorong ketika di Banjar kok mungkin sering mendengar kata konservasi, sedimentasi, peternak kambing, bertani seperti itu. Lah ini mungkin kami sampaikan juga ya. Istilahnya dulu 2014 kalau nggak salah saat Jemblung itu longsor. Oke. Ya, 14 ya. Berarti itu baru Saya masih kuliah. masih kuliah. Saya masih kuliah. Saat itu saya masih kuliah, sudah jualan susu kambing. Sudah berjalan tahun ke-3 saat itu. Nah, saat itu kami main ke Jogja. Ketemu peternak-peternak besar kambing perah di Jogja. Lah, asosiasi peternak kambing perah itu saat kita sedang diskusi seperti ini dia ngomong, Man, orang Gunung Kidul yang gersang seperti itu saja bisa pelihara kambing 50 sampai 100-an ekor. Masa orang Banjarnegara yang Dewanayasa yang Hijau. masa pelihara kambing cuma 3, cuma 5 itu aja ya nggak begitu bagus itu kan. Saya habis ke kampung-kampung itu yang kena longsor itu kan, longsornya di Jemblung, tapi kan saat itu kan longsor Dusun Wadah Sinatar relokasi di Gunung Putih Pandansari kan datang juga ke tempat saya gitu. Oh. Jadi melihat desa saya gitu. Lah hati saya saat itu masih mahasiswa idealis kan terbakar. Wih. Wah, ini nih saya akan buktikan ini gitu kan. Jadi saya lihat teman-teman Gunung Kidul itu kan seperti itu ya. Masa kita orang gunung nggak? Kan orang gunung nggak bisa gitu. Nah, 2014 saya balik ke rumah dengan idealisme download video praktis beternak, tak download ke laptop, ngasih makan kambing dengan cacahan tebogan pisang, anak-anak muda tetangga saya kumpulkan, ini loh ternak kayak gini. Dan ternyata saya belikan obat-obatan ternyata gagal. Nah, gagal. Oke. Kan malu banget kan. Nah, dari malu itu balik lagi, kuliah lagi. Lah sambil kuliah itu sudah mulai inilah intinya memang berpikir keras. Saat itu mulai usaha lele sambil kuliah tapi merintis usaha lele di rumah, entok, ayam, lebah. Di rumah karena saya memutuskan sejak kuliah itu memang saya akan balik ke Banjar. Dan ketika saya balik dari Solo ke Banjar, kita harus sudah membuat jangan ke rumah itu dari nol. Jadi sudah mulai kita fondasi. Oh, dicicil. Cicil gitu. Nah itu sudah meraba dari ada ikan, unggas, terus lebah apa itu sama adik saya. Adik saya suka lebah dan sebagainya lah. Sampailah istilahnya di 2015 itu kita ada namanya silaturahmi peternak kambing nasional di saat itu di Tawangmangu di Kabupaten Sukoharjo. Karanganyar. Oh, Karanganyar ya. Di situ ya di Karanganyar saya beli tanaman namanya tanaman indigo vera. Indigo vera. Saya beli bijinya, saya minta orang untuk menyemai, saya tanam. Ada kebun bapak saya yang lain pada ditanami salak. Saya full tanaman ini. Indigo vera buat makan kambing. Dengan perasaan nanti ini tanaman ini akan saya buktikan, ini akan sukses, ini kambing-kambing saya gemuk dan sebagainya kan. Kan karena belajar yang namanya peternak siap pakan dulu, nanti kandang, baru nanti kambingnya. Baru nanti penjualannya lah. Saya siap pakan dulu. Sudah benar sebenarnya saya jalannya. Wah, orang-orang sudah mencibir. Wah, ini
Maman ini kebun orang tua dan ini salak malah tanamannya ini apa namanya makan ternak mau makan apa nih makan termendil apa nih. Nah dari situ 2017 saya bikin kandang. Salah satu teman saya tetangga saya pelihara apa tak siapin kambing-kambing itu. Jadi saya ngerintis kambing itu dari 2014-an. Saya beli satu tak titipin orang, titipin orang itu. Jadi tadi saya sudah merintis dari nol itu. Punya kandang sendiri. Sudah ada, cuman paling 5 ekor gitu. Cuman kayak tadi yang saya jualan susu kambing, ketika punya rezeki saya beli gitu. Itu motivasi juga dari teman-teman Jogja, istilahnya, Man kalau kamu punya kambing, misalnya kamu punya anak, nanti kambingnya nggak usah dijual. Nanti kambing itu nanti akan bisa menyekolahkan anak kamu gitu. Dia bilang gitu. Caranya gimana? Ya pokoknya begitu anaknya lahir pelihara kambing 2 atau 3 ekor, pokoknya sampai anak kamu misalnya mau masuk SD usia misalnya ya TK lah 6 tahun misalnya jangan dijual, nanti yang nyekolahin itu bukan kamu tapi medus gitu. Nah itu juga saya bikinin motivasi karena yang ngajari itu juga kambingnya banyak. Jadi saya percaya gitu kan. Jogja. Jadi kuliah di Solo tapi saya banyak belajar juga dari Jogja. Nah, Malah banyak main di Jogja. ya, iya, karena kan di situ memang menurut saya sentral ya ada. Ya, akademisi, praktisi apa semua ngumpul di situ. Nah, dari situ dari motivasi itu 2017 bikin kandang yang tanaman tahun 2015 itu udah gede-gede banget kan. Ya, indigo merah gue mau. Saat panen, wah saya sudah sombong banget itu kan, dikasih makan. Gak doyan. Gak doyan indigo merah. Gak doyan. Penyebabnya apa, Mas? Karena memang itu tanaman baru. Istilahnya kan Belum kayak kenal. Ya, kayak kita misalnya lagi duduk kayak gini dikasih potongan Pizza. keju lah. Kalau pizza kan banyak iklannya ya. Banyak iklan. Keju tetapi yang misalnya tanpa merek ya. Seperti ini bisa sabun itu. Iya benar. Dari situ, wah ini gimana? Tapi saya nggak patah semangat. 2017 istilahnya. Sebenarnya sebelum 2017 bikin kandang, 2016 itu saya ngumpulin anak-anak muda di kampung saya itu. Saya kumpulin, kan 2014 tadi saya sampaikan ngomporin untuk belajar untuk kayak ada ikan, ada apa itu kan. Nah 2016-an itu saya sampaikan sebenarnya ke tetangga saya sama saudara-saudara. Tak kasih tahu cara nyari uang yang cepet. Kalau misalnya saat itu ya misalnya kerja tukang ya atau nyangkul misalnya berangkat jam 8 sampai jam 4 sore itu bayarannya kan 50.000 di tempat saya itu saat itu. Nah saya sampaikan tak kasih caranya, tak modali, tak ajari, tak dampingi sampai bisa 1 jam minimal 50.000. Caranya gimana? Nyeles. Jadi bawa susu kambing produk saya, habis itu bawa ke pasar, bawa 5 kotak atau 10 kotak, habis itu ada mbah-mbah bakul-bakul itu kan kalau jam 10 sampai jam 11 siang kan sudah mulai pada ini kan pada dagangannya payu lah, misalnya, Mbah, sehat Mbah, wah wong tua boyoke lara kene, minum susu kambing Bang, ini Mbah itu. Jadi tak ajarin nyeles kayak gitu. Nah, tetapi kebanyakan orang itu jadi yang 1-2 orang, yang lain lah man mending ngarit ya. Dari kata mending ngarit itu tak tantang. Temenan ngarit, nek ngarit kayak bayi dewek kawit umur 15 tahun ngasih umur 7 tahun kudu seming telu ngasih 5 ekor kue nyong ora nganggo. Ora usah kowe ora teguh ilmu yang ya di hati saya maksudnya gini. Cuma ki wong tua nyekolah anak-anak ngasih dowur-dowur nek cara berpikir dari peternak isih pada karo Zaman biyen. Zaman biyen itu kan orang anak peningkatan babar belas kan gitu kan. Dari situ 2017 ya karena pilihan mereka nyeles atau jualan, menurut saya yang nyari uang paling cepat itu jualan. Entah itu medianya mau nyeles, dalam arti nyeles itu jualan ya, mau itu online, mau offline, mau apa, ini kan jualan. Ya. Cepet itu loh, 1 kotak misalnya untung 5.000, kalau mau 50.000 kan tinggal 10 kotak. Kalau misalnya 500.000, berarti tinggal berapa kotak kayak gitu. Dan kita sudah membuktikan itu dari dulu gitu. Nah ketika itu kita duplikasi ke desa, ternyata teman-teman saya nggak bisa melawan tentang
melawan tentang mungkin ya SDM, tentang ini kan perlu proses. Apa ya namanya? Pemahaman. Iya, dan dulu itu saya yang benar. Disambi Mas. Dulu itu saya juga pernah ikut pelatihannya Jamil Azaini itu Oke. tentang jenius lokal. Jadi ketika kita mendapati suatu tempat yang itu memang budayanya seperti itu, ya bagaimana budaya itu diolah atau misalnya modal sosial itu diolah. Nah ini 2022 nanti kalau ini saya ketemu Pak Imam Prasojo itu alhamdulillah jadi tambah ilmu lagi gitu yang kita terapkan sehingga makin masif gitu ya. Lah kalau di 2014-an kami dapat 2015-16an itu dapat ilmu jenius lokal. Jadi bagaimana misalnya keunggulan suatu tempat itu nanti kita alihkan yang tadinya mungkin hal kelihatannya ini kemunduran, geleme ngarit, nggak mau jualan apa. Tetapi ketika kita asah itu jadi potensi. Jadi dari 1 orang di Desa Gunung Putih saya nitip kambing, itu bisa lebih dari 20 orang, Mas. Dari awalnya Ya, bukannya saya sombong ya, tapi maksudnya dari 1 orang, 2 orang itu bisa sampai lebih dari 20 orang. Yang 1 orang ada 3 ekor, 5 ekor, bahkan ada 1 orang yang pelihara sampai 20 ekor. Tetapi satunya itu memang kita buktikan dulu untuk karena bahasa di desa itu nggak usah diceramai, nggak usah dikasih teori, tetapi satu dulu jadi kayak buka toko, satu itu rame, tiru. Semuanya buka toko semua gitu lah. Itu yang kita lakukan. Bedanya kalau di peternak kambing dan domba, kita itu nggak bersaing dengan si A, si B. Kita itu bersaing dengan diri kita sendiri yang tadinya kambingnya kurus jadi gemuk, yang tadinya 2 jadi 5, yang tadinya 5 jadi 20 kayak gitu. Nah ini yang kita praktekkan. Itu di 2017 seperti itu kita, Mas. Tapi kadang emang rada susah sih ya ketika kita berbicara di desa, apalagi era itulah ya, di mana informasi segala macam kan nggak cepat sekarang ya. 2014 kan baru mulai itu informasi yang cepat gitu kan. Memberikan pemahaman ke masyarakat itu emang apa ya? Tantangan tersendiri dan butuh tenaga ekstra sebenarnya, tenaga dan pikiran yang ekstra. Wah, jajal bukti nang disit nembe ngubu omongane kok. Inilah kayak gitu kan. Inilah yang disebut kita ada quotes ya, itu ya quote yang bagus ya, bahwa istiqomah itu lebih daripada 1000 kebaikan atau apa ya. Ini tentang istiqomah gitu, Mas. Itu benar-benar kami rasakan. Jadi begitu saya bikin kandang 2017 akhir, 2018 sampai 2021 itu saya hampir setiap Sabtu Minggu itu saya ke Wanayasa, ke Gunung Putih itu, dari Banjar ke sana. Pulang bisa sampai jam 10 malam, 9 malam. Itu lewatnya itu Ginjalan, Mas. Jangan ngerti Ginjalan apa ora? Ginjalan gue jalan yang longsor, yang dari PLTA Tulis naik nanti Gumingsir, nanti lewat Pasar Aribaya lah, area situlah. Nah itu intinya jalan yang longsor, nanti juga lewat hutan pinus yang sini, Mas, Celapar, Mas. Jadi kalau saya Ndak Aribaya ngerti ya? Iya kan hutan pinus kan berarti kan? kan Pak Pinus, nanti Pasar Aribaya, nanti Dusun Bawang, nanti jedule itu neng Desa Gemingsir, Mas. Itu jalan penganu, Mas. Sepi banget sih, Itu Bang. kalau misalnya saya jam 8 malam main ke Celapar, itu yang takut bukan saya, Mas. Yang takut yang saya datangi. Iya. Dia bilang, Man, Bukan anak apa-apa. ini kok liwat ngene lah, ya gitulah. Saya wis biasa. Lah wong nyong awake jelek yang ngene nggawa motor Vega R 2004 ngene arep pangan apane nyong ngono saat itu. Lah itu bentuk keseriusan kami karena kita di Solo kan terbiasa mengkader orang ya. Oh iya. Bedanya ini kita mengkader tukang ngarit itu loh. Oh iya. Jadi orang kaki-kaki wong tua-tua Mas umuran 50 tahun, 20 tahun itu omongi. Mbah, wedhuse dopat cacing. Wah, wedhuse dempane iki, Mbah. Dempane pakan iki ini tak jelasin detail kayak gitu kan. Tentunya dengan bahasa-bahasa tukang ngarit, bukan bahasa-bahasa Akademis ya. akademis gitu. Lah alhamdulillah yang tadinya 3 ekor jadi 5 ekor, jadi 10 ekor dan berkembang, Mas. Itu dari berkembang di Wanayasa, Karangkobar, bahkan Sigaluh, saya bikin kandang juga di Gemuruh.
sampai ke Wiramastra kita nitip kambing juga di sana, sampai di Telaga Wera kami fokus Begi Farm, brand kami Begi Farm. Kalau susu bubuknya Begiva, tapi kalau farmnya Begi Farm. Kita fokus PE kontes itu breeding kontes di Telaga Wera, tapi kalau yang untuk domba itu ada di Wanayasa. Lah mulailah kita fokus di situ 2018, 19. Nah dari 2019 saya sudah mulai bikin grup-grup saat itu. Ada grup unggas, grup kambing itu. Gede-gede, cukup gede itu grup unggas. Grup unggas bahkan saya mulai jualan endok, jualan apa itu dari Purwonegoro, bawa pakai motor, bawa keranjang besar itu Mas, sampai Karangkobar gitu. Jadi tak buktikan sendiri, saya merasakan bahwa kerja yang berkeringat itu memang beda Mas. Rasa kepuasan itu beda. Nah begitu saya harus memilih, saya harus fokus ke, saya juga saat itu ya komunitas pelung juga Mas, ayam pelung. Ya, wis pokoknya neng mau pelung angsa apa itu ada saya dulu. Nah, ketika saya harus menentukan harus fokus satu, saya fokus ternak kambing dan domba. Kita bikin namanya 2019 itu belajar ternak kambing dan domba Banjarnegara. Jadi grup Facebook saat itu. Nah, dari situ Facebook sudah banyak teman-teman rame. Nah kebanyakan itu pamer penderitaan. Oke. Nah, sudah mati. Adu nasib. Habis itu pertama kita kumpulkan di Pucang. Oke. Itu sekitar 40 orang, 40 sampai 50-an orang. Ada yang dari Pejawarat usia 60-an tahun. Ada anak mahasiswa, ada anak baru lulus SMA, kita kumpulkan. Terus kebanyakan itu pada nggak pakai pemateri, nggak pakai apa-apa. Tak kumpulin semua. Yang intinya sekarang satu apa keluhan peternak. Jadi adanya ngeluh. Terus yang kedua sekarang dari keluhan si A ada yang bisa jawab apa enggak? Gitu. Jadi sharing para praktisi langsung. Nah, begitu di situ sudah terjawab yang bisa kita jawab, kita declare bahwa kita punya grup namanya komunitas belajar ternak kambing dan domba. Nah, dari situ selang berapa bulan kita bikin lagi di Batur di tempatnya Pak Faizin, Mas Rozan yang terkenal domba Batur di sana. Kita di situ sudah ngundang dokter hewan sama dinas pertanian. Kita studi banding ke salah satu peternak yang dia punya sekitar 60-an ekor induk produktif dan penghasilan mungkin lebih dari 100 juta satu tahun untuk jual cempe. Pure profesinya itu Ternak. Belajar ternak. Ternak kambing domba. Break. Mati. Siap. Rawat karena Udah? kita pertama kali di lokasi sini juga. Tunjukkannya. Siap. Wow. Tukar kan ya? Ya, aman Mas. Lanjut tadi ya. Jadi dari di Batur itu Udah mulai ngundang. kita ngundang itu yang hadir sekitar 100-an orang. Banyak juga. Terus Sama kayak peserta yang di kita. iya, kalau Pucang kan 40-50-an orang. Lah di Batur 100-an orang. Habis itu kita sampaikan di situ tentang bahwa peternak itu menjadi petani dan peternak itu bukan sebuah profesi yang memalukan, tetapi itu ada masa depan. Bahkan saat itu kita bikin kaos Dinas Ngarit, orang ngurus gengsi saat itu. Dinas Ngarit. Oke, saat itu kita Lambangnya gitu Palu Arit. oh enggak. Palu. Ya. Jadi kita mengkampanyekan bahwa Dinas Ngarit orang ngurus gengsi gitu. Jadi kita menyampaikan bukan dengan motivasi kata, tapi kita datang ke peternak langsung yang memang ternaknya induknya lebih dari 50 ekor dan salah satu peternak itu inspiratif kita itu di Telahap Pejawaran itu dia dari nol sampai kambingnya itu ratusan dan itu menjadi contoh yang real nyata seperti itu. Dari 0 sampai kambingnya ratusan. Dari 0 sampai kambingnya ratusan. Gak apa-apa, Billy. Diangkat dulu nggak apa-apa? Sorry. Angkat dulu. Saya sambil ya. Aman, santai aja Mas.
Terima kasih juga sama teman dari Maharupa Studio sudah menyediakan alat-alat. Dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Dan Dawet ya. di lokasinya yang baru dipakai Di kios Lila Kutaringin. Kutaringin ya Mas ya? Kutaringin. banyak varian dawet yang terbaru juga. Terbaru. Es kopi susu dawet, jadi dawetnya campuri kopi apa menurut gue? Iya, dawetnya mau kopi. Kali aku kan bisa atau orang lain? Ora ya. Ya lanjut tadi ya, jadi membangun opini publik itu sebenarnya cukup tidak begitu susah ya, tetapi membangun mindset ke satu individu yang dia bisa merubah pola pikir dan sampai merubah pola sikap yang sehingga si orang itu menyadari bahwa ngarit gue bisa jadi masa depan itu. Ya, Masuk ya? masuk. Jadi ini kan orang menurut kita ya, jadi menurut kami itu merubah orang itu kan yang paling utama itu kan kerangka berpikir. Ketika kerangka berpikir itu sudah dilengkapi dengan fakta di lapangan bahwa iki lho si A iki duwe wedhus semene wis 10 tahun ngingu siki dheweke wis bisa nyekolahan bocah, wis bisa tuku iki artine ora usah protes ngono lho. Ora usahan ora percaya iki buktine apa ngono lho. Terus tambahannya diwehi perbandingan biasa. Iya. Kayak lho wong sing usaha karo wong sing kerja karo. Iya. Nah, gue biasanya kudune kayak gitu. Jadi carane nyong mengkader peternak itu biasanya nyolok mata melek ngono lho. Nyolok mata melek. Mata melek Dicolok. Mata melek. Nah, dari situ mulailah di sini sinergi yang maunya tadinya belum punya kambing bisa beli di tempat teman, yang teman banyak kambing dia bisa jual, yang kurang pakan. Nah ini kami sudah membangun ekosistem. Jadi muter-muter di situ aja gitu. Ya, itu komunitas. Ekosistem itu 2019 ya udah ada. 2019 baru mulai merintis, 2020 sudah mulai kenceng. 2020 mulai kenceng. Waktu Covid berarti dong, Mas. Lah itu pas banget. Artinya gini, orang-orang Covid itu kan orang balik dari luar Jawa, luar kota, luar negeri itu balik ning Banjar bingung. Apa? Anane pertanian. Tani ternak. Betul apa saat itu kan Sama sing ngerti kuwi. selesu lah. Lah tapi karena kebanyakan itu hanya modal semangat dan inspirasi dari sosial media. Modal awak sehat karo urip semangat. Ya duit akeh juga Mas. Duit akeh. Sing misalnya dari luar Beli kan luar negeri. beli gawa duit tetapi modal semangat karo sing penting yakin. Yang penting yakin. Orang ilmu. Nah, maka dari itu Kopdar itu menjadi jawaban kita menemukan orang bingung ketemu dengan orang praktisi yang sudah pernah gagal berkali-kali sehingga dia tinggal wes dari melu ki bae. Ora usah kakean protes urusan ternak kuwi memang ana pakeme lho. Oke. Ana pakeme misale nek kaya ngene aja, sing kaya ngene aja. Kuwi ana pakeme. Ibaratnya wong sing tembe balis kang luar kota karo luar negeri, kowe ora perlu gagal, wis nyong bae sing gagal kira-kira kuwi lah ya. Kabeh wong kuwi nek orang ngerasa kena kejungkel ya kadang Angel. Jadi orang ngerasa akan bahwa jenenge lara ya. Jadi ngati-atine nek wingi bar kejembrung wis ngono. Meskipun wis tau weruh wong kejungkel nang arep. Iya. Colok mana? Padahal ini sing cerita gue ngasih rasanya wis berbes mili karo emosi ngono. Tapi ketone rada yakin ngono. Ora lah jajal dhisik. Asal dhisik. Jonjong temenan. Dari situ sudah mulai terus itu materi ke situ kita baru menendang ke teman-teman terutama yang muda bahwa ora usah gengsi, ngarit ku akeh batine yang Banjar gitu. Dan ketika iki memang bisa jadi masa depan, kita menyerukannya seperti itu. Dan saya sendiri adalah orang yang sudah sebagai ya wis buktekna lah yang online, yang dewek mamane wis buktekaken kowe. Omong kosong Iya, iya. Walaupun yang dewek ya orang ngarit, Mas. Nyong ngarit cilik iku ngasih ke perang yang ini kan wis cuman ketika itu saya bermitra. Saya menggunakan mitra Gaduh, Maro itu ada di channel YouTube Biggie Farm juga kita sharing secara detail yang itu gitu. Itu Maro karo wong. Ya. Jadi tadi saya sampaikan di kandang. Jadi
kalau zaman SD itu kan kita diajari tentang min kali min itu plus, ya nggak Mas? Min kali min, angger badhe nang dhuwur kan min kali min lompat ke kali. Nah, min kali min itu plus. Artinya apa? Masalah orang lain itu adalah solusi dari masalah orang lain. Contoh, Iya, benar. saya itu punya uang 1 juta, misalnya. Saya pengen beli kambing, tetapi saya nggak mungkin saya itu ngarit. Oke. Lah, Masalah wong iki. masalah wong iki dheweke wis ngarit, wedhuse ming loro tapi sukete akeh. Sukete akeh. Arep tuku wedhus maning. Orang ana Ora duitnya. siap duite. Ngono kan. Oh, benar. Iya. Ya wis nyong wedhuse tak tuku ana wedhus, wedhuse dingu, ana misale di tuku 1 juta, payu ngesek payu 2 juta. Balekna 1 juta sebagai investor. Ya. Engko 500 nggo kowe upah buruh, upah ngarit, Ngarit. nyong sebagai investor nyong oleh 500 gitu loh. Ini kan masalahku, masalahmu jadilah solusi. Oh, berarti sih nek sekarang kalau punya masalah itu nggak cari solusi. Cari masalah orang lain. Masalah. Dulu kayak gitu. Pemerintah juga sama 2022 tapi nanti mungkin ceritanya nanti ya. Oh, iya. 2022 juga sama. Ketika kita ketemu dengan permasalahan lingkungan Indonesia Power, dia butuh gerakan konservasi, peternak itu nanam pohon, ketemulah di situ juga kayak gitu. Jadi sebenarnya sama kan, investor itu butuh uangnya berkembang, para anak-anak muda yang dia startup dia ingin scale up dia juga butuh modal kan. Lah di sini kan ketemunya di situ. Tinggal di sini adalah persiapan ketemu dengan kesiapan. Wong sing ngarep diinvestkan layak apa ora? Nah, Misale anu tembe urung duwe pengalaman ngarit, wedhus lanang karo wadon ora ngerti. Ya kan ora ngerti iki susu iki testise ora mudeng, wedhus gembel karo Jawa ora mudeng, kan njaluk diinvest. Ya ubah-ubah banda. Oh, wedhuse mati. oke. Gitulah. Jane ya pada sinau lah. Nah, dari situ saya belajar banyak itu justru dari para peternak senior. Jadi saat saya 2015-an itu saya datang ke peternak kakek-kakek itu. Oh, orang Jadi saya belajar tentang ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu pengamatan. Iya. Tempani suket iki kayak ngapa, tempani iki yang apa, penyakit iki obatnya yang apa gitu. semacam uji coba terus ditandai gitu ya. Ya pengalaman dia secara pribadi kita catat dalam ingatan, lalu kita compare dengan teori-teori di komunitas. Di komunitas itu kan ada yang dokter hewan, ada apalah. Kan dewek wong duwe utek kan ngakal kan. Jadi kan ditemokakan gitu loh. Nah, dari situ di grup belajar ternak itu para pemula atau para orang bingung itu mau tanya 24 jam itu ada yang jawab, Mas. Sampai hari ini tuh eksis anggota grupnya itu hari ini hampir 700 orang. Dan itu real. Orangnya real, ada orangnya itu, Mas. Untuk fake ya. Bukan enggak, iya. Anggota grupnya itu Mas, apa namanya? Aktif ya. Aktif, dan itu orang masuk itu saya seleksi. Rumahnya mana itu masuk. Terus kalau melanggar aturan hukum saya keluarkan itu, mau dihapus atau dikeluarkan ya gitu. Jadi memang kita dengan para anggota komunitas itu jangan menyepelekan gitu loh. Orang-orang, mohon maaf, bukan saya membela diri ya, maksudnya teman-teman yang memang dia sudah merelakan waktunya, tenaganya, ilmunya untuk berbagi, itu jangan misalnya kita itu masuk ke komunitas itu kita kok nyepelekaken gitu loh. Takon baik atau apa misalnya ada aturan dilanggar ngapa-ngapa. Saya pernah marah-marahi orang. Nyong ora digaji, ora dibayar lho. Nyong kono takoni wengi-wengi nyong lagi karo misalnya ya, lagi karo pahala, lagi karo nyetir, lagi karo ngapa tak durusi kudu nyong kenal kowe ora misalnya gitu loh. Bahasanya gitu. Terkadang kita itu sok-sokan atau apa ya. Tapi terkadang kita di satu sisi kita perlu memberikan pemahaman orang-orang yang mungkin punya mentalitas itu nyepelekan gitu loh, Mas, gitu. Macam-macam orang sebut. Kayak gitu. Itu, Mas, jadi
Jadi komunitas alhamdulillah, terus singkat cerita kopdar lagi di Pocong Beduk itu Berarti sudah kopdar ketiga dan kali. sekarang sudah ke-7. Sekarang udah ketujuh. Sudah ke-7. Kemarin akhir tahun di Oktober di Persemaian Politeknik. Sini. Persemaian Politeknik yang hadir ya hampir 200, ya sekitar 200. Sekitar 200 orang. Ada yang ikut diskusi. Nah, pas pas di Pocong Beduk yang ketiga kita sudah mulai pembuatan pakan yang menggunakan teknologi. Oh, Yang sekarang Ya, salah satunya itu lah. Terus kopdar keempat kita di Belambangan sudah mulai membuat lembaga. Jadi atas masukan banyak teman-teman, bahkan dari dinas, saat itu saya masih ingat dari Bu Herina dari Pertanian sama Pak Esti Widodo saat itu jadi Kepala Satpol PP yang juga peternak, dia menyarankan, Mas ini dibikinkan organisasi yang legal Mas, sehingga istilahnya dari sesuatu yang bottom up gitu. Jadi bukan sebuah program langsung membuat sebuah organisasi, tetapi memang dari akar rumput yang bertumbuh. Lalu kita bikin namanya Operasi Peternak Bima Lungkar. berarti ini memang bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah Dari bawah ke atas. Kenapa Bima Lungkar? Karena inspirasinya adalah Bima Lungkar itu adalah sumber mata air Serayu. dari Serayu. Kita berharap bertani beternak kita itu seperti gerakan Bima Lungkar itu seperti aliran Sungai Serayu yang dari sana kecil tapi bisa memberi sebuah kehidupan. Betani beternak itu nggak sekedar pertanian dan peternakan tapi kehidupan. Ada kerajinan, ada wisata, ada ketahanan pangan, ada pemberdayaan, ada konservasi. Harapannya seperti itu. Nah, badannya koperasi. Badannya koperasi. Nah, terus bikin komunitas lagi HPDKI. HPDKI itu apa? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia DPC Banjarnegara. Jadi kita punya dua organisasi. Sebelumnya belum ada. Ini di Indonesia ada komunitasnya itu. Ada. Kalau HPDKI itu memang organisasi resmi nasional. Terus kita bikin DPC di Banjarnegara. Komunitas. Lah kenapa koperasi? Karena kita membuat satu badan usaha yang mengcover bahwa koperasi itu ada soko gurunya ekonomi, soko gurunya bangsa, dan kita belajar untuk itu menjadi real, bukan hanya sebatas slogan funding father, tetapi ini menjadi real gitu loh. Real memang dijalankan di grassroots ya. Ke Banjarnegara contoh satu. Saat kami 2023 kita melakukan namanya sensus peternak. Kita melakukan di komunitas, Mas. Si A misalnya, si A saya suruh WA peternak 1, 2, namanya siapa, alamannya di mana, wedhusnya pira, jumlah kambingnya berapa. Nah itu saat itu terkumpul data sekitar 300-an peternak. Dengan populasi 300 orang itu, kambing dombanya itu sekitar hampir 6.000 ekor. Nah, dari 6.000 ekor itu, ini data loh, dan ini real. Bukan ngarang takon wong nang pasar ditakoni wedhus pira, bukan. Ini teman kita yang sudah kopdar ketemu, kita japri wedhus pira. Apa dari itu? Karena memang basic saya memang wirausaha, sering jualan. Saya mulai berpikir tentang ya ini Mas, teman-teman IT kan apalagi hari ini YouTuber, sosial media, tanda kutip kan paham tentang apa itu monetisasi. Apa sih monetisasi? Intinya kan menguangkan. Iya. Lah kenapa menguangkan itu hanya teridentik dengan online, dengan sosial media? Nah, saya mulai mengaplikasikan itu di wedhus. Kalau kambing itu metengi 5 bulan dan sapi 3 bulan, berarti saya harus nunggu 8 bulan duwe wedhus, duwe duit atau sempe. Lah bagaimana caranya saya mendapatkan uang itu setiap hari? Ini yang disebut monetisasi. Kalau kita harus dapat uang setiap hari, otomatis kita harus dapat uang yang keluarnya itu setiap hari. Apa yang metu sekarang itu ambendina sekarang wedhus? Tai. Tai. Atul oyo, apalagi atul susu. Di luar trading loh ya. Jadi kan peternak itu kan ada breeding, fattening, milking, ada trading gitu Mas. Trading apa ini? Ini bakul, Bakul. jadi urusan wedhus.
tinggal kulakan neng tani gawang pasar kan. Oh, Iya kan? Ibaratnya anak pasar pon, manis, semacam ini ya. makul itu kan. Iya, kayak makro. Tapi kan dia bukan pembudidaya. Nah, Ya modal skill ya jualan gitu ya. Nah, dari situ mulailah kita dorong para peternak. Saya sendiri di kandang saya, kalau hari ini belum bisa jual termendil, minimal ngolah termendile itu, kohenya itu menjadi pupuk salak, menjadi pupuk durian, menjadi lah. Mulai dari situ kita melakukan pemetaan. Peternak yang di MDPL-nya di bawah 400, terus 500, terus 500 sampai 1000, 1000 ke atas. Itu kan pertaniannya beda, Mas. Iya, beda. Nah, ini jarang dibahas di Banjar. Orang Banjar sering kita ngomong potensi kita banyak, ada dawet, ada ini. Lah terus arep kepriwe ya ngono lho. Terus akon ngapa? Terus kowe wis nyontoni apa? Kan maksudnya kita kan perlu Contoh. loh, radikal sedikit sih ngapa gitu kan. Maksudnya ramah, terdidik dan berakal gitu loh. Nah, dari situ. Nah, dari situ. Makanya saya paling sebel kalau misalnya ngisi acara, misalnya kelompok tadi apa-apa nek ngantuk kok toko main loh. Ngantuk. Nah, dari situ kita melakukan pemetaan. Iki tukang ngarit, nek wedhuse ping 5. Kaya oleh duit kapan? Ya ngingu nandur kapulaga. Nandur apa durane diapiki, salake piiki kan. Lah misalnya nandur lombok, nandur kopi, nandur apa ning dhuwur. Lah misalnya sayurane agi ora dadi, misalnya duitnya agi kurang, kan nek duwe wedhus kan minimal ora ning bae. Ning bang maksudnya lho. Iya. Ya, minimal kan ning kandang, nonton wedhus iki atal cempe lho. Ini bukan masalah jok, Mas. Ini masalah ideologi, Mas. Masalah ideologi Mas Abbas. Istilahnya kalau beda. Ayo betul, tajam banget. Karena hari ini saya diundang sama teman-teman yang basic secara pendidikan itu ya ada. Tapi kalau kita ngomong sama petani, ya agak beda lagi gitu, Mas. Bahasanya pun lebih mudah Iya, dipahami lah. besar tukang ngarit ya loh. Kan pendidikan kok, kuliah kok. Orang perlu ditoknai jasa asli nih kan. Orang ini keton lah. Ijazah kan tanda pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Kan pernah berpikir, pernah membuktikan, pernah penting juga. Nah, dari situ saya ngomong kayak gitu, kayak saya sudah mencontohkan, Mas, atol susune gitu loh, Mas. Lah iki banyu loh. Banyu bae, banyu sing ora digodhog wae payu. Masa yang ngadol susu ora payu? Ora mungkin. Dan apa itu kan? Iya kan? PS Iya. Bro. Penjual susu kambing. Nah, dari situ peternak kita dorong untuk mengolah pupuknya. Nah, koperasi itu hadir. Bagaimana cara koperasi itu hadir? Jadi peternak tadi yang sudah kita data, itu, wah Mas 1 bulan beli konsentrat berapa? 20 kantong. Berapa? 2 kantong. Berapa? 100 kantong. Kalau ecerannya 200.000, kalau beli 1 200.000. Kalau beli 100 kantong, ecerannya misalnya 180.000. Tapi karena koperasi yang sekali beli 1 truk DO 8 ton, Bisa lebih mau murah. beli 1 kantong atau 2 kantong, Tetap dikasih murah. harganya 160.000. Inilah namanya koperasi. Jadi koperasi itu bukan tentang, nek menurut saya, simpanan sisa hasil usaha, tetapi memurahkan si peternak dalam sektor dia melakukan produksi. Jadi bisa menekan kos produksi peternak-peternak kecil ya. Jadi misalnya pas RAT si anggota ngomong, Mas iki hitungan iki gitu. Hitungan apa wong kowe anggota? Misalnya dhewek iki iurane 10.000 ngitung batis kangen di dhewek iki dibantu dengan cara ingat bahwa koperasi Bima Lukar itu adalah komunitas yang menjadi koperasi. Jadi kita bukan istilahnya berpikir mau bikin koperasi simpan pinjam. Ini komunitas yang kita koperasikan. Membantu menekan kos gitu ya. Kos kebutuhan entah itu peternak terus atau yang lain Iya. petani gitu. Iyalah, kami juga sampaikan. Lah masalah si peternak itu dadi bati lan ora bati, kowe kan
keuletan, semangat, keistiqomahan peternak. Arep pasti peternak wis melu kursus, melu kopdar 1 tekan 7, gabung koperasi. Tapi nek males, ngeyel, goblok ya tetep ora bakti. Lah ini yang disebut mental. Mental. Makanya kadang kalau teman-teman yang baper atau tersinggungan ketemu sama saya kadang yo melas gitu loh Mas. Karena ya memang terjun di dunia wirausaha atau pertanian ini memang bukan masalah tentang skill saja, tapi ini tentang mentalitas. Tahan ora iki. Iya, ibaratnya wis minggu kang ngene, wedhus manak, ketindian mati dan sebagainya ini kan perlu. Misalnya mati ini kenapa? Ketindian, anaknya telu, ketindian sijian kurang susu ya harus salah wonge. Apa manak telu wong wedhus pentele loro anaknya telu ora dipisah, ya kudu dipisah. Kudu dipisah. Wah, biasanya kan misalnya kan orang rezeki ini wong ngono orang rumah. Lah sini logikane wedhus pentele kan kor loro. Cembene telu, pas nyusu rebutan. Pangane kurang, wedhusnya emosi, susane langsung lungguh ketindian mati ora tengok. Bagi salah siapa? Salah sing nyalana wedhus kan gempolo tapi ora duwe utek, ora bisa mikir. Iyalah, terus teng pikir ya. Pikir kan. Nah, kuwi lah sing kita sampaikan ke peternak, berjalan terus dan alhamdulillah ya banyak hari ini teman-teman yang sudah menerapkan strategi, ilmu dan menggunakan komunitas sehingga hasilnya adalah mengalami peningkatan pendapatan. Itulah. Makanya saya perlu tegaskan bahwa di Banjarnegara itu kita fokus di dunia pertanian dan peternakan itu yang pertama tidak gengsi, nggak ora usah isin akeh batire gitu kan. Terus yang kedua ini ada masa depan gitu. Ada masa depan. Banyak yang sudah membuktikan, tetapi memang tidak muncul para anak muda yang kambingnya ratusan, sapinya puluhan, terus tabungannya banyak, terus bisa beli aset, tanah dan sebagainya, itu banyak sebenarnya. Cuman mungkin nongkrongnya nggak di kafe, gitu kan, nongkrongnya neng gubuk mungkin. Nek ora ya nongkrongnya pas kopdar, nek ora neng Strayu Network kayak gitu. Gubuknya malamnya orangnya ya udah baik lah, udah baik. Dia bilang mulai dari bubuk yang bagaimana bubuk pada umumnya ya. Ya kalau saya sendiri di kandang atas sama Mas, ada foto-fotonya saat kita punya kandang itu cuma 3 ekor, 5 ekor, beli kambing harga 1.500.000 dipelihara 8 bulan, lakunya 1.300.000 kayak gitu. Ya karena tambah kurus, pelihara 1 beranak sampai 3, beli 2 juta, lakunya 1.700.000 padahal 1 jadi 3 gitu. Terus kita mau ngomong bakule ngerjain, bakule ngapa? Sebelum kita nunjuk orang ini bakule salah, ya ini kita tunjuk diri. Wong tadinya kambing saat kita beli gemuk, bagus, beranak terus jadi gepeng, jadi wayang kabeh. Jadi kayak embek gepeng kan yo. Tetolapane balunge, Pak. Kok gawe sop balunge. Telang nak wis ora meng ini kan. Ya itulah yang kita lakukan. Saat penuh keringat dan air mata apa ya? Ya alhamdulillah sekarang sudah banyak yang support. Singkat cerita 2022 bikin koperasi, terus kita bertemu dengan Pak Imam Prasojo, salah satu titik balik gerakan konservasi peternak di Banjarnegara yang tambah scale up itu ketemu dengan Pak Imam Prasojo. Kita difasilitasi juga ketemu dengan Indonesia Power, dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dengan apa namanya ya lembaga-lembaga di bawahnya, sehingga kita bisa berkolaborasi. Kita bikin yayasan namanya Yayasan Serayu Network Indonesia. Kita mengolah lahan sekitar hampir 7 hektar di Indonesia Power dengan unit kegiatan, ada kandang kambing, ada pembibitan tanaman konservasi yang daunnya untuk pakan ternak, ada pengolahan pupuk, pengolahan pakan, terus lalu berkembang lagi jadi ada penjemuran kopi, ada pertanian cabai dan sayur dari tanah sedimentasi atau lumpur bendungan.
terus juga ada apa namanya budidaya ikan, unggas, bahkan sampai pengolahan serabut kelapa. Pertama kali beneran dipertemukan sama mereka itu di forum apa sih Mas? Maksudnya kan nggak serta-merta tiba-tiba tanpa Nah, ini sinkron olah gitu kan enggak? nah pertemuan sama Indonesia Power maksudnya Ya, apa komunitas Pak Imam. Pak Imam. dulu, terus habis itu sama Indonesia Power apa barengan? Jadi Pak Imam, awalnya Pak Imam. Jadi saat 2022 ada fenomena ikan di Sungai Serayu pada mati. Terus habis itu intinya ada pertemuan lah saat banyak ikan di Sungai Serayu mati. Itu salah satu sebabnya itu karena lumpur yang dari atas itu terlalu banyak. Lumpur dari atas terlalu banyak mengendap di bendungan, otomatis dari bendungan kan juga bablas atau lanjut ke hilir gitu kan. Lah istilahnya lumpur itu ketika terlalu banyak yang dari longsoran dari atas atau apa namanya tanah-tanah yang dari longsor itu kan otomatis kan akan membuat keruh air. Ketika airnya keruh otomatis iwaknya kan ikannya kan jadi apa namanya pingsan atau mati gitu. Nah dari situ Pak Imam mempertemukan stakeholder lah ya, dari Indonesia Power, komunitas mancing, komunitas, terus dari Pemda, dari kementerian itu dikumpulkan semua. Saat itu dikumpulkan di Pikas, terus lanjut di diskusi di Bawang. Nah, saat di Bawang itu saya diundang, kebetulan yang undang itu Mas Riza Mokal. Nah, Mas Riza ngundang saya saat itu memang kurang pergaulan. Nah ini Di pertemuan pertamanya di Pikas, terus lanjut diskusinya di bawah. Oke, berarti yang setelah bertani dan beternak ini, Mas Maman lanjut secara apa ya? Mungkin secara langsung, secara disengaja ataupun tidak, mulai merambah ke dunia konservasi juga. ya sebenarnya ya nanti ketemunya di sini Mas. Apa yang dilakukan peternak untuk menanam pohon itu adalah konservasi. Tanpa ngomong bahwa itu konservasi. Karena kan nanam pohon Mas. Nah ini nanti saya diskusikan lebih lanjut. Saya tak cerita sejarahnya apa namanya ceritanya dulu. Kenapa dipertemukan dengan Pak Imam? Saat itu Pak Imam sedang memfasilitasi diskusi mungkin ya, bahasanya menjadi fasilitator diskusi antara ada fenomena. Dia kan kaget sebagai orang yang asli Banjarnegara, aslinya Merden, membaca berita tentang ikan pada mati di Sungai Serayu. Pak Imam dari kecil juga mandi di Sungai Serayu, istilahnya kan kayak gitu. Habis itu melihat kampung halamannya seperti itu, dia terketuk hatinya ke Banjar, terus mengumpulkan baik itu dari BUMN maupun lembaga pemerintah itu dikumpulkan. Lah setelah dikumpulkan, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu siapa itu Pak Imam, saya nggak tahu siapa itu Indonesia Power itu. Saya sebagai peternak saat itu saya di WA sama Mas Riza, Mas Maman ikut dong, ikut ini karena ada pertemuan apa, saat itu hari Jumat itu. Lah ikut aja, saya juga sama Riza baru ketemu sekali saat itu di suatu, saya diminta dari MC, moderator kegiatan wirausaha, baru ketemu pertama, terus ketemuan keduanya itu di Bawang itu. Saya datang terlambat hari Jumat, diskusi sudah dimulai, saya nggak tahu ternyata di situ juga ada dirutnya PT Indonesia Power saat itu. Dirut bukan GM atau SM senior manajernya IP Merica, juga dari Jakarta. Terus dari kumpul itu intinya Pak Imam menegaskan bahwa bendungan Merica airnya tinggal saat itu 13%. Sedangkan yang 87% itu sedimen atau lumpur. Sekarang sisa 10% kalau Lah yang jadi pertanyaan, urusan dredging, mengeruk atau mengalirkan sedimen itu urusan pemerintah. Lah urusan kita adalah bagaimana menahan erosi di atas agar tidak turun ke bawah. Salah satu gerakan erosi menahan erosi atau longsor itu dengan menanam pohon.
Nah, yang jadi pertanyaan, mau jutaan pohon yang diberikan oleh pemerintah kalau tidak dijaga dan dirawat percuma itu. Nandur. Ya nandur tuh kalau mana gue seremoni hanya di foto tinggal Bali, gue ngapa kan gitu. Ora guna. Nah dari situ saya ditanya sama Pak Imam saat itu. Saya sebelumnya nggak tahu Pak Imam itu siapa kan. Bagaimana menurut Anda para peternak itu kan? Peternak pendapatnya gimana? Lah saya yang beberapa minggu lalu habis Kopdar keempat mengumpulkan ratusan peternak itu dengan spirit yang masih menyala itu kan, saya sampaikan, Pak, kalau mau menanam pohon kerjasama sama peternak, Pak. Itu peternak tidak usah dikasih tahu tentang konservasi, sedimentasi, Pak. Yang penting dikasih pohon-pohon saja. Yang pohon itu daunnya untuk pakan ternak. Tetapi pohon itu bukan rumput, Pak. Beda. Tapi pohon hutan atau pohon rimba atau pohon semak yang dia mempunyai fungsi konservasi, tetapi daunnya untuk pakan ternak. Karena ingat Pak, menanam itu butuh alasan. Untuk apa saya menanam kalau tidak ada cuan? Untuk apa menanam kalau tidak ada apa istilahnya? Nggak ada manfaat ekonomi gitu. Tanpa kita ngomong ini nanti untuk konservasi apa? Orang penting itu. Dan menanam pohon sebanyak-banyaknya ini menjadikan mayoritas masyarakat itu sebagai subjek, bukan objek. Tapi mereka sendirilah yang menjadi subjek penggerak untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya di atas. Logikanya seperti ini logika bisnisnya. Ketika peternak semakin banyak kambingnya, otomatis dia butuh pakan banyak. Karena biaya dalam beternak, entah itu binatang apapun, biayanya terbesar adalah di pakan. Beli kambing sekali, bikin kandang sekali, tapi ngasih pakan itu setiap hari. Setiap hari nggak cuma sekali lagi. Iya. Semakin banyak kambingnya, semakin kepengen meningkat ekonominya, maka pohonnya harus banyak. Nah, tinggal kita spesifikasi pohon apa yang daunnya untuk pakan ternak. Saya sebutkan, ada kebek, ada wilada, ada kaliandra, indigo vera gitu. Nah, ini tanaman-tanaman ini bisa berfungsi konservasi tetapi punya nilai ekonomi gitu. Bermanfaat secara langsung. Lah dari situ Pak Imam langsung, wah ini yang kita cari gitu. Nah, langsung saya gambarin peta saat itu, peta segitiga. Pak, di Banjar itu kan logikanya itu ada tiga golongan tempat. Satu Banjar bawah, Banjar tengah, Banjar atas. Banjar bawah itu ya kayak misalnya salak sudah murah. Sini adanya durian, misalnya kapulaga, terus ini. Terus yang tengah itu mungkin salak, terus kopi robusta, terus ada mungkin kebanyakan salak lah di tengah-tengah itu. Nah, yang di atas itu sayur. Mau itu Banjar atas, tengah atau bawah, sebagian petani itu peternak. Orang atas itu peternak domba batur, orang tengah itu biasanya ternaknya itu PE. Orang Pagentan, Wanayasa, Karangkobar itu biasanya Jawa Randu sama PE. Lah yang bawah itu ya ada domba, dia campuran itu. Lah tapi karena fokus kita konservasi, otomatis kan daerah yang di atasnya bendungan, berarti Banjar tengah dan atas fokusnya gitu. Dan ketika kita mau fokus itu jangan di atas dulu Pak, tapi di bawah dulu. Istilahnya wong Karangkobar, Wanayasa, Pagentan, Pejawaran. Karena dhewek kampanye tanduran wit pakan ternak neng Batur ya tetap kalah karo sayur. Ya berarti secara ekonomi kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang Batur itu tidak beternak, ya mesti beternak karena dia punya domba Batur. Bahasanya daripada pinggirannya ditanduri suket sing ora manfaat, ditanduri umpan wedhus. Jadi domba bature ngarite kan minimal kan dari ini kan dia sudah ada tanaman untuk menyaring lumpur yang tanah yang kena hujan. Nah dari situlah Pak Imam, wah ini nih langsung saya disalamkan dengan saat itu Pak Asin itu di rootnya PT Indonesia Power, PTIP. Disalamkan, terus Mas Maman butuh apa? Gitu. Nah, habis itu langsung ini butuh Pak Imam yang istilahnya memfasilitasi, didilkan, kita akan difasilitasi tempat, terus ada mesin untuk pencacah pakan. Intinya apa yang kita sampaikan itu perlu demplot, bahasanya pilot project.
untuk bagaimana di situ menjadi circle, menjadi tempat titik kumpul para peternak dan masyarakat untuk melakukan gerakan konservasi, dan saat itu kita fokusnya kambing perah. Kambing perah. Karena kambing perah itu ada hasil susunya gitu. Yang bisa dipanen setiap hari. Iya, lah dari situ kita fokus bikin demplot pilot project PT Indonesia Power, ada kandang kambing, olah pupuk, olah pakan, sama pembibitan tanaman. Jadi fokusnya pembibitan tanaman. Awal-awal udah ada itu poin itu. Iya, yang fokus sebenarnya itu. Terus sama tambah lagi perkembangannya adalah sedimen itu kita ambil terus untuk demplot bikin sayuran-sayuran organik. Jadi fokusnya cuma itu. Nah, berangkat dari cukup memuaskan dari komunitas kambing, kita duplikasi lagi ke komunitas yang lain. Contoh saat kita berkembang dengan Indonesia Power masalahnya apalagi setelah sedimentasi? Enceng gondok, Mas. Jadi enceng gondok di bendungan banyak banget. Enceng gondok itu buat apa? Buat kerajinan, buat pakan endok dan sebagainya. Sudah, nggak pakai lama saya langsung bikin komunitas endok. Belajar ternak endok Banjarnegara gitu. Terus langsung saya broadcast ke grup Facebook, yuk belajar ternak endok Banjarnegara, pada masuk kan? Nah, habis itu salah satu pentolan komunitas itu tak kasih lahan di pilot project itu untuk pelihara endok. Nah, habis itu kopi fungsi konservasi juga. Kita tawari kan, masuk juga. Terus ada sekber pecinta alam, butuh tempat juga kan untuk pelatihan dan sebagainya. Kita masukin juga. Kayak gitu. Jadi kita punya rumah, kita mewadai komunitas yang jelas aturan mainnya adalah konservasi, ekonomi, pemberdayaan masyarakat begitu. 3 pilar ini yang dibangun. Itu istilahnya, dasarnya fundamentalnya itu. Di luar itu kepentingan misalnya ada tanda kutip, yang lain-lain. Di sini adalah lahannya plat merah kan kayak gitu kan, BUMN kan itu kan. Nah, itu. Jadi kita harus saling menjaga gitu. Nah, di situ yang ngajarin sebenarnya Pak Imam tentang bagaimana modal sosial. Jadi istilahnya kelompok atau orang, bahasanya gini lah. Mas Zia, contoh, baru lulus SMA, belum punya pengalaman, belum punya skill. Dimodali 1 miliar, bubar Mas. Karena belum punya kapasitas. Dikasih kambing 10, bisa mati Mas, seperti gitu. Karena yang paling utama itu modal sosial dulu. Ada pengalaman, ada budaya, ada gotong royong, kerjasama, itu dulu. Nah, ketika itu sudah ada di wadah-wadah komunitas, baik itu komunitas peternak kambing, komunitas burung, komunitas apapun, ketika nanti itu orangnya, leadernya dikasih amanah, misalnya dikasih program alat, itu nanti bisa men-scale up. Yang tadinya komunitas tanpa fasilitas saja bisa berjalan, apalagi ditempel dengan program pemerintah, ditempel dengan CSR, itu nanti akan bisa scale up begitu. Jadi disinilah ketemunya antara persiapan ketemu dengan kesiapan. Kalau kesempatannya itu yang diberi kesempatan orang nggak siap, ya bahasanya bisa orang kuat derajat. Maksud ya? Kayak gitu. Gimana? Siap pernah kesempatan itu bro. Ngeri asli ini. Langsung siap tapi karena kesempatan juga ya. Ya itu sama aja ini, sudah punya uang, sudah cukup umur, itu maaf ya. Tetapi orang tahu dolan, orang tahu gelem ta'aruf ya. Ta'aruf. Terus iya kan? Siap tapi kalau orang oleh kesempatan ya. Kesempatan itu dikejar. Oke. Diusaha masalah ditolak apa diterima kan Urusan mengko. Urusan mengko. Sementing maju di sini karena tugas kita itu bersyukur dan bertemur. Urusan hasil Gusti Allah sing ngatur lah. Kuat malam ini. Nemu kata-kata yang ngendi lah bola. Kuat malam ini ya. Tugas kita bersyukur dan bertemur. Masalah hasil Gusti Allah sing ngatur. Dan terakhir saya kesana ke tempatnya teman-teman sekalian blog. Sedimentasi udah mulai di Sedot ya? Ya sedang ada penyedotan. Terus markasan mereka belum nutupi itu ya. Iya Mas. Itu sebenarnya apa namanya sesuatu yang pancen lagi difokuskan sekarang. Dan ini apa
apa ada beberapa ini sih apa namanya kayak kegiatan yang masih dilakukan lah. Ya kalau yang di Serayu Network yang jelas fokusnya tadi 5 yang tadi Mas yang berkaitan dengan camping, tetapi kita juga sekarang sudah karena kita merintis itu tahun 2022 pertengahan, 2023 awal itu ngisi kandang, kita 2025 sudah mulai pengembangan. Jadi kita sudah mulai fokus juga yang ini, tetapi kita sudah namanya kolaborasi. Kita kan sering dengar bahwa wong Banjar gue kayak sing wong pinter, wong hebat, tapi caranya dewek-dewek. Sering kan dengar kayak gitu kan? Lah terus siki usulnya apa ya lho? Kolaborasi yang bisa masuk apa? Jadi kan kita juga perlu ada ide. Terkadang kita juga bingung mau masuk di bidang mana gitu kan. Priwe carane. Mau masuk dari pintu mana. Nah. Makanya pentingnya dolan, Ta'aruf. podcast seperti ini sebenarnya di situ bahwa kita itu membuka diri. Masalah setelah dibuka terus misalnya nanti ada kecocokan, ya itu yang diharapkan. Kalau misalnya tidak ada kecocokan apa kan dievaluasi antara kita memang belum siap satu level misalnya kan. Misalnya ada orang mau invest, Mas mau invest kambing 500 ekor, ya kalau memang saya belum siap, ya bukan salah dia yang mau invest, saya memang belum siap. Daripada jenengan malah Rugi. kecewa kan, itu kan saya ngomong aja memang saya belum siap. Aku urung mampu ngono. Oh, seru ya. Dan apa namanya sekarang untuk pakan ternak berarti udah Mandiri ya. mandiri bahkan Ya kalau supply juga. pakan ternak itu kita 1 bulan sekitar 15 ton per bulan. Konsentrat. Jual keluar. Tuh, Itu tuh. silase. Oh, Jadi kita silase. yang mengkampanyekan tanaman itu dijual ke ditanam di luar, habis itu kita siap serap dan kita beli terus kita jual. Kelihatannya wow 15 ton. Tapi net profitnya mungkin 1 kilonya sekitar 100 sampai 200 perak, Mas. Dengan biaya operasional di Serayu Network yang besar, tapi alhamdulillah saja, artinya bukan tentang tonase dan banyaknya uang ya, tetapi kami sudah membuktikan bahwa barang sampah itu sudah jadi rupiah gitu. Dan ini bukan kata-kata motivasi gitu loh, tapi ini kata-kata real. Nyatanya kayak ngono Mas, ya ngono loh. Anak termendil. Tadi ya, di koperasi juga kita menerapkan si anggota yang kan kalau di koperasi kan ada simpanan pokok. Simpanan pokok nggak harus dalam bentuk uang. Dalam bentuk termendil kita nilaikan uang juga nggak apa-apa. 1 bulan 10.000. Nah kepengen bayar 1 tahun ya termendil kotoran kambing 12 kantong. Jadi kan 13 kantong. 12 bulan nih berarti gitu. Nah inilah koperasi sebenarnya bareng-bareng. Benar-benar mensejahterakan anggotanya. Harapannya seperti itu, tetapi yang belum tentu juga anggotanya mau kadang ribet apa ya, Pak. Kalau di Instagram Mas Maman, kayaknya yang official sih tak. Itu ada Serayu Network News. News Ah. sama Bimalukar masih ya? Ya, kalau koperasinya Bimalukar, kalau Instagramnya ada Serayu Network News sama Kampung Ilmu Serayu Network. Maka mau ilmu Serayu Network. Ada juga. Yang kita masih terlalu belum begitu rajin posting-posting, malah setiap hari kita ada kegiatan. Jadi ya mungkin salah satu kenapa kita mungkin masih jarang orang tahu karena kami memang belum bisa atau belum intens untuk kita mediakan gitu. Kita masih nguplek-nguplek neng lapangan terus gitu. Tapi kalau sebelum semua perjuangan itu kan ibaratnya Mas Maman punya produk susu kambing tuh. Nah, Susu kambing yang sekarang diolah di sana berarti beda merek. kalau yang kita olah itu fokusnya cair Mas, beda. Oh, beda. Kalau yang Mas Maman Kalau powder. saya powder. Oh, Yang sebelumnya kan Iya. Kalau sampai hari ini saya punya merek susu kambing bubuk sama sabun susu kambing juga ada. sabun susu Sabun kambing. susu kambing. Iya. Sabunan adus nganggo susu. Iya. Ratu Cleopatra rahasia kecantikan itu mandinya pakai susu kambing. tapi kan urung. Nyong nek pengen ganteng berarti bisa nganggo susu kambing. Bisa jadi. Kita manusia sama matang ya sepeda-peda gitu. Oke. Ya kan Ten skin ya. Ini masalah
cantik apa ganteng itu kan nggak harus Putih. putih. Preferensi ya. Yang penting sehat. Semuanya dalam arti kulitnya sehat, kulitnya bersih. Bersih. Ya, itu bahasa saya adalah menjadi terbaik versi diri kita Versi gitu loh. diri kita. Maksudnya terbaik versi diri kita ki aslinya dia ki bisa ora sebuluk iki ngono lho maksudnya. Dia ki bisa ikin lebih kinclong maning ngono bahasanya kan ngono. Walaupun kulitnya coklat tapi ya kinclong lah ya. Iya. Mantan Susu kambing. sabun susu kambing. Sabunnya Yo. Kan ada deterjen, ada campuran deterjennya ya. Ya, nah, bahan sabunnya gitu. Kalau yang di Serayu Network kita fokusnya yang cair. Dan kita Itu sudah, cair. sudah mulai mengcover ini peternak-peternak binaan kita, jaringan kita yang kita ikut jualkan juga di situ. Karena kita sampaikan ke stakeholder, terutama para pensupport dana ke yayasan kami bahwa salah satu kesuksesan kami bukan hanya di sini, tapi suksesnya kami adalah di peternak, di lapangan, di petani. Lah tujuannya demplot gue kan gue percontohan wong tani. Lah sih nek wong tani niki ora bisa ngikuti ora sukses, ya gue ngapa ini lho. Ya enggak? Iya. Makanya istilahnya ya kita berusaha yang mendorong itu ya si petani ya. Karena saya selain kami di Serayu United, saya juga petani berarti gitu. Nyel ya. Iya. Nyel petani temenan ngono. Nah itu kan sing tesnya bukannya berarti beneran di BPD saat ini lah ya. Iya betul Mas. Kalau rencana paling dekat lagi bikin apa mas? Terdekat mau bikin Ini lagi ya? apa? Apa tadi yang satu-satu itu? Kopdar. Kopdar lagi ya? Kalau kopdar kita peternak kambing kopdar kita sudah menetapkan setiap tahun sekali akhir tahun. Biasanya di bulan Oktober. Kemarin di bulan Oktober tanggal 27 dan nonton layar tancap sama art film di malam tanggal 28 di 8 Oktober di desa saya di Pandansari itu. Kita sudah mulai mengkampanyekan istilahnya wong desa nonton layar tancap, tapi salah satu tayangannya gue tentang longsor, buang sampah, bendungan. Jadi kembali gue nyolok mata melek bahwa kita sedang mendakwahkan ke lingkungan bahwa ayo jangan buang sampah sembarangan, ayo nanam pohon, ayo tani ternak, apa hobine kowe, apa sesenenge kowe, jadi rezeki tapi yang kira-kiranya lingkungannya aman, tapi ekonominya mapan ya. Ya, maksudnya beneran berkolaborasi dengan film yo. Semua kalangan lah kalau saya lihat yang saya dengarkan dari cerita Mas Maman berkolaborasi dengan semua kalangan termasuk mulai dari grassroots, dari petani-petani, peternak-peternak kecil, terus dengan pemangku kebijakan. Ya itu nggak kalah penting karena kegiatan akan sangat lancar ketika kita berkolaborasi dengan pemangku kebijakan ya. Iya, karena memang yang punya kebijakan, yang punya uang itu negara. Ya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk negara tidak membantu kita. Harus. Tidak ada alasan negara tidak membantu kita. Harus. Tetapi kita sebagai praktisi yang ngaca bahwa kita itu memang layak dibantu atau tidak. Bahwa kita itu memang layak secara profesional, secara komunitas itu memang mampu untuk melakukan ya gitu. Jadi bahasanya ngaca ya gitu. Kita nih yang ngaca, ngono memang wajib gitu. Karena juga kewajiban ini juga ngaca. Layak orang kia nyong dibantu. Orang kita ngelamar bocah. Nyong duwe hak mencintaimu itu kan. Oke. Tapi kan karena juga ada hakmu memilih. Ini juga ngaca. Kalau orang menang ini ya apa sih yang bisa ditonjol nah. Aduh, jangan. Asa gue dong yang menonjol. Nah, satu lagi yang belum saya sampaikan ya. Jadi ketika kita fokus di hulu, kita juga mulai fokus ikut nggarap di hilir. Oke. Apa itu? Salah satunya adalah kita ke Panggisari. Di Panggisari itu, Desa Panggisari, kecamatannya ikut kecamatannya itu Lampok. Bukan, Mandiraja. Itu satu desa, itu ada 419 pengrajin batu bata. Bayangkan ya, satu desa 419 pengrajin batu bata yang setiap bulan mungkin sekitar satu pengrajin itu bisa menjual atau memproduksi 15.000 batu bata. Apa yang Anda pikirkan?
Dan mereka sudah melakukan sekitar 50 tahun. Secara turun-temurun. Apa yang Anda pikirkan? Ketika dia akan melakukan terus-menerus, maka tanah akan terus digali sebagai bahan baku. Lama-lama. Masih ingat tadi min kali min adalah plus? Ya, benar. Masalah si Panggisari adalah foto tanah, Indonesia Power kakean Lemah. Nah itu kita pertemukan. Tanah sedimentasi kemungkinan akan Kita pertemukan. Udah bukan kemungkinan. akan Jadi dituang Indonesia ke Power sana. pernah melakukan riset uji coba bikin batu bata. Itu Dari menghasilkan- sedimen lumpur. Dan itu cukup mengeluarkan uang ya lumayan juga. Terus begitu komunikasi dengan kami, terus kami sampaikan, Pak, saya dulu baik-baik. Nek kepengen gue uji coba, para usaha dewek ngetokna duit akeh Pak. Gawa bae pakai dump truck bawa kirim ke Panggisari. Suntek Itu nggak? orang lahirnya aja sudah di Topong Bata. Heeh. Kasaran kan kayak gitu kan? Wis gedene wis nang Tobong Bata. Lah jajal bae gawa nganggo dump truck bawa ke sana, terus mereka disuruh uji coba dari yang bahan sedimen Dulu. 30%, 50%, 70% sampai 100%. Dan bisa dengan apa yang kami lakukan itu hampir sama dengan komunitas peternak. Saya WA nih para pengrajin. Assalamualaikum, jenengan gelem mau nggak uji coba bikin batu bata pakai sedimen tak WA nih. Sampailah ketemu sama satu kelompok pengrajin batu bata. Dia orangnya mau. Terus dikirimlah 5 dump truck ke sana dan dibikin dan jadi. 2024. Tahun kemarin berarti ya? Ya lah, begitu jadi terus alhamdulillah rezekinya sana. Dikirim terus sama Indonesia Power sama PCT, dikirim terus dan dibikin. Nah, setelah dibikin untuk biar cepet produksinya yang biasanya mereka pakai alat satu hari itu 12.000 batu bata. Kemarin Pak Imam Prasojo memperjuangkan mereka dapat alat yang satu hari 25.000. Nah, dari situ alhamdulillah juga akan dapat support dump truck. Wah, Dari Pak Luhut. Iya. Lah apa hubungan sama Pak Luhut? Beliau itu adalah Dewan Air Nasional. Jadi ibaratnya Serayu, Bendungan ini kan aset objek vital nasional. Jadi beliau juga berkewajiban untuk memikirkan. Sehingga salah satu kontribusinya Pak Luhut adalah mensupport kegiatan kami, ngasih dump truck, ngasih mobil juga yang sering kami bawa, mobil pick up untuk kami keliling kirim bibit, pakan ternak, pupuk dan sebagainya. Semua sudah terlibat Mas. Kodim, Banjarnegara juga sudah support. Kemarin kita gerakan nanam aren juga support. PT Geodipa, SMV Kementerian Keuangan support. Bank Indonesia support. Terus KLHK terutama dari BPD Serayu Opak Progo dengan bibit tanaman, terus ada PUPR dengan BBWSO-nya, Perum Jasa Tirta, banyak yang ikut. banyak stakeholder yang ikut support. Banyak yang Ikut terlibat malah bahkan ya. Benar-benar menginspirasi apa yang Mas Maman lakukan di Banjarnegara ya. Tapi baru tahu ya. Baru tahu serius, saya baru tahu kan. Ya, ini masih perjuangan bareng-bareng teman-teman banyak sebenarnya. Ya mungkin harapan saya menyampaikan di sini itu biar terkadang kita apalagi miris ya melihat bendungan kemarin cukup viral juga di salah satu portal media, air tinggal 10% itu. Terkadang memang kita ya lumrahe menungsa gitu ya. Anane kan komentar negatif netizen ya. Wah, apa iki ora kene iki lagi iki. Saya dari lubuk hati yang terdalam juga sering protes dan sering ya, tetapi ya mungkin kontribusi apalah yang mungkin kita bisa lakukan. Umai senang pinggir wangan orang buang sampah. Ya minimal banget lah ya. Artinya nandur pohon, ya minimal apalah yang bisa direwangi. Itu ya sangat-sangat ya itu apa ya, cerita-cerita banyak sekali cerita yang sangat menarik, inspiratif dan
Ya sangat menginspirasi sih ya. Pertama kali kita ketemu Mas Maman bisa inspirasi dia. Ah. Dan ya mudah-mudahan konsisten itu tadi ya. Kita juga bisa mengkonsistensikan episode kita dan bisa mengangkat Mas lagi kan. Ya, bisa cerita lebih hangat ya. Dan bahkan beliau Mas Maman ini kan latar belakang pendidikannya nggak ada latar belakang pertanian, peternakan segala macam ya. Ibaratnya ilmu yang didapat ya kasarannya ilmu yang didapat dari jalanan ya Mas ya. Ya, ilmu jalanan itu Mas. Ilmu jalanan ya. Ilmu jalanan yang benar-benar diterapkan dan beliau kembali ke kampung. Mas Maman kembali ke kampung halaman, membangun kampung halaman, terus membangun Banjarnegara. Kampung halaman emang liya bagaimana dibangun. Belum apa-apa lah sebenarnya, kita hanya sebagai peternak mengkampanyekan nanam pohon. Sebenarnya basicnya yang memperjuangkan keluarga kecil. Malah jadinya merembet-merembet Iya, luas yang ya. istilahnya kita nggak tahu kalau nanam pohon itu ternyata ada konservasi, ada istilahnya menjawab climate change itu kan. Jadi isu dunia ini kan climate change, terus isu ketahanan pangan. Dan itu sebenarnya ada di gerakan itu Kang Arit itu sebenarnya. Tukang ngarit ya. Jadi omong kosong elit global dunia ngomong climate change tapi masih menggali nikel ya. Tukang ngarit tanpa berbicara banyak, mereka sudah melakukan konservasi gitu ya. Kita senang hari ini benar-benar senang banget Mas ketemu Mas Maman. Ini Mas, apa namanya? Harapannya sih harapan lah buat Pemuda-pemuda terutama anak muda. Ya, kalau harapan secara ini saya ulangi lagi mungkin ya. Jangan gengsi, hidup di Banjar, hidup di pegunungan, kita bersyukur. Ada bendungan, ada sungai, ada gunung. Yang orang-orang pada datang ke sini untuk mengambil daun, kita yang memang orang asli sini, kita manfaatkan semaksimalnya. Ada jenjang karir, ada potensi, ada masa depan di dunia pertanian dan peternakan, tentunya dengan kita bersama-sama untuk bertumbuh. Untuk anak muda, kita ayo bareng-bareng dan kita terbuka di Bima Lukar, Serayu Network, dan ya keluarga besar kami siap untuk bareng-bareng pertanian peternakan. Gitu. Belajar itu ya. Ya, terus yang kedua untuk segenap stakeholder, entah itu media, entah itu mungkin pemerintah, yo bareng-bareng lagi lah kita berkolaborasi lintas gerakan, lintas komunitas, lintas lembaga untuk istilahnya bukan pada tupoksi saja, tetapi ini tentang kehidupan. Tidak hanya terjebak pada terkungkung pada tupoksi saja, tetapi kita sambung-sambungkanlah, terutama untuk menjawab isu lingkungan dan ketahanan pangan ini. Yang mana itu menjadi hajat hidup orang banyak. Betul, dan itu real itu, real. Ya. Terima kasih banyak Mas Ya, Iman. Mas. Semoga kita Bro, bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang apapun. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode berikutnya di MC Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu.